Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya aturkan untuk Ibu Bapak Guru Sekolah Mitra Tanoto Foundation di Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara pengisian modul School Readiness. Kita langsung saja buka Google Site dari modul School Readiness ini. Untuk guru, kita klik modul guru ya. Di sini ada dua modul, Unit 3 penilaian diagnostik dan Unit 4 pembelajaran berdiferensiasi. Saat ini kita masih mempelajari Unit 3 penilaian diagnostik diagnostik. Kita mulai dari introduction. Nah, Ibu Bapak, di sini kita hanya membaca latar belakang, tujuan, dan melihat video tentang apa itu penilaian diagnostik. Dan di sini kita juga disediakan bahan bacaan berupa dokumen, buku saku, asesmen diagnostik kognitif berkala. Kemudian ada modul penilaian diagnostik bahasa Indonesia kelas 3, kelas 4, SMP kelas 7, dan modul penilaian diagnostik matematika SDMI kelas 3, kelas 4, serta SMP MTS kelas 8. Banyak yang bertanya, modul yang disediakan kenapa cuma seperti ini? Lalu bagaimana dengan panduan bagi kelas 6 atau bagi kelas 2? Nah, Ibu Bapak, buku saku dan juga modul penilaian diagnostik yang disajikan di sini itu rujukannya adalah dari Pusmenjar Kemdikbud.go.id atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Di sini memang untuk modul asesmen awal dan buku saku baru tersedia untuk kelas-kelas tersebut, kelas 3, kelas 4 ya. Belum tersedia untuk semua mupel dan semua jenjang. Jadi mungkin dari Pusmenjar ini juga hanya panduan atau acuan saja. Diharapkan guru kelas lainnya bisa mengembangkan sendiri dengan rujukan modul-modul yang tersedia di sini. Seperti itu. Nah, kemudian tapi menurut saya tidak perlu khawatir ya Bapak, karena pada prinsipnya sama ya untuk penilaian diagnostik semua mupel dan semua jenjang seperti bisa kita lihat di modul ini. Selanjutnya kita ke tahap connection. Nah, di sini kita diajak menghubungkan pengalaman dan pengetahuan awal kita tentang asesmen diagnostik ini. Di sini kita diajak mengamati 2 video dulu. Lalu setelah mengamati 2 video, kita diminta untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Tapi jangan khawatir Ibu Bapak, pertanyaan-pertanyaan ini bukan merupakan latihan kegiatan atau tugas, melainkan hanya memandu Ibu Bapak agar lebih siap memasuki proses berikutnya pada unit ini. Ya. Jadi ini hanya pertanyaan awal saja untuk memantik rasa ingin tahu kita tentang penilaian diagnostik. Selanjutnya, setelah dari connection, kita menuju ke application. Nah, di sini di application ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama, merancang soal dan menganalisis penilaian diagnostik kognitif. Dan kegiatan yang berikutnya adalah merancang soal serta menganalisis penilaian diagnostik yang non-kognitif. Jadi ada 2 ranah ya untuk penilaian diagnostik, yaitu ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ibu Bapak, yang pertama kita kerjakan adalah merancang soal dan menganalisis penilaian diagnostik yang kognitif. Nah, tahapan pertama, kita pahami dulu tentang alur penilaian diagnostik yang kognitif ini. Nah, berikutnya
kita ke latihan kegiatan. Di sini kita mengajak ibu bapak untuk merancang soal diagnostik kognitif dulu. Nah, bagaimana komposisi soalnya? Ini seperti tabel ini ya. Misalkan di sini ada Ibu Mita yang bertugas mengajar kelas 4. Maka soal diagnostik kognitif yang dibuat oleh Bu Mita adalah untuk nomor 9 dan nomor 10 itu diambil dari KD semester 1 kelas 4 itu sendiri. Kemudian soal nomor 3 sampai dengan nomor 8 diambil dari KD di kelas sebelumnya, yaitu kelas 3 semester 1 dan semester 2. Yang terakhir untuk nomor 1 dan 2-nya diambil dari KD kelas di bawah kelas 3 ya, berarti kelas 2. Nah, kelas 2-nya hanya semester 2 saja. Nah, jadi dari 10 nomor itu, nah komposisinya adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, Ibu Bapak, di sini sudah disediakan kumpulan soal ya. Nah, kumpulan soalnya klik di sini. Di sini sudah disediakan kumpulan soal bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Misalkan kita hendak membuat soal diagnostik kognitif yang matematika. Kita buka yang matematika, di sini tersedia kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6. Misalkan kita hendak membuat yang kelas 6, kita klik di sini. Jangan lupa ini diunduh ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada 10 nomor, tapi belum lengkap ya. Yang sudah tersedia di sini hanya nomor 4 sampai nomor 8 saja. Ibu Bapak diminta untuk melengkapi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 9 serta nomor 10. Lalu bentuk soalnya bagaimana? Nah, di sini bervariasi bentuk soalnya. Boleh pilihan ganda, boleh isian seperti ini, seperti yang B itu isian ya. Tapi kalau saran saya sih lebih baik yang uraian atau yang isian seperti ini, karena nanti kita akan memetakan jawaban siswa per nomor. Siswa itu masuk kategori paham, paham sebagian, atau belum paham. Kalau memakai soal pilihan ganda, bentuk soal pilihan ganda, ini jadi susah mengkategorikan tiga jenis itu. Karena kalau anak sudah betul misalkan jawab B dan itu jawaban betul, berarti kategorinya udah paham ya. Nah, bagaimana dengan yang salah? Masuknya ke paham sebagian atau belum paham? Kan jadi susah. Maka kalau saran saya lebih baik Ibu Bapak me, apa, membuat soalnya itu dalam bentuk uraian. Tapi ya opsional sih ya, terserah Ibu Bapak. Nah, misalkan di sini ternyata soalnya ini belum sesuai dengan KD di kelas tersebut. Boleh Ibu Bapak ganti sendiri ya, karena ini baru konsep mentah saja. Baik Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak membuat soal diagnostik kognitif 10 soal, nah soal itu di-print lalu diberikan kepada siswa kita. Nah, kita minta siswa untuk mengerjakannya. Setelah siswa mengerjakan, Bapak Ibu mengoreksinya, kemudian dimasukkan ke dalam analisisnya, analisis diagnostik yang kognitif ya. Untuk melaksanakan analisis penilaian diagnostik kognitif, template-nya atau formatnya kita klik di sini. Nah, kebetulan saya sudah download dan sudah mengisinya. Seperti ini Ibu Bapak. Pertama, kita petakan jawaban siswa per siswa per nomor. Nah, dari jawaban siswa, kita analisis siswa itu untuk nomor 1 itu masuk kategori
paham sebagian atau tidak paham. Nah, di sini kita tinggal pilih saja ini tidak paham dan seterusnya ya. Lalu kemudian kita setelah kita isi simulasi jawaban kognitifnya, kita isi juga di sini ada penskoran penilaian diagnostik kognitif siswa. Nama satuan pendidikannya apa diisi, mata pelajarannya apa juga diisi. Nah, kebetulan saya belum diisi, ini saya mata pelajarannya yang saya praktekkan bahasa Indonesia. Untuk penskoran, skor 1 jika paham penuh, kemudian skor 0 jika belum paham. Ini ya, di sini dalam bentuk angka. Nah, itu untuk soal diagnostik yang kognitif. Lalu kemudian kita lanjut ke soal diagnostik yang non-kognitif. Yang pertama, kita merancang soal dulu, tapi Ibu Bapak di sini kita sudah menyediakan contoh soal diagnostik yang non-kognitif. Kita di sini akan mencari tahu bagaimana kondisi emosional siswa, kondisi psikis siswa selama masa pandemi ini. Ini Ibu Bapak boleh pakai soal diagnostik yang non-kognitif ini, di-download saja, kemudian diberikan kepada siswa. Lalu jawaban dari siswa kita kumpulkan, kemudian kita analisis juga. Di sini masih di file yang sama, di template yang sama, hanya beda worksheet. Nah, ini kategori per nomor soal apa siswa dan persiswa. Siswa nomor absen pertama, kemudian nomor 1 pada soal diagnostik kognitif, dia masuk kategorinya apa jawabannya? Positif, negatif, atau netral. Lalu bagaimana cara menentukan jawaban positif, negatif, atau netral? Di sini ada di simulasi soal, Ibu Bapak. Di simulasi soal ada simulasi soal diagnostik kognitif dan juga ada simulasi soal diagnostik yang non-kognitif di sini. Kita di sini juga diberi contoh bagaimana cara menginterpretasi apakah jawaban siswa tersebut masuk kategori negatif, positif, atau netral. Nah, ini Ibu Bapak bisa baca secara mandiri, bisa dipelajari sendiri ya. Oke. Kemudian setelah kita isi untuk yang penilaian yang non kognitif, maksud saya simulasinya yang non kognitif ini, kita lanjut ke yang simulasi jawaban, maksudnya rekap dari jawaban soal diagnostik yang non-kognitif. Ini dia rekap penilaian diagnostik non-kognitif siswa. Nah, nama satuan pendidikan diisi nama sekolah Ibu Bapak tentu saja ya. Lalu kemudian untuk ekspresi emosional per nomor soal dan per siswa, kita pilih lagi di sini sesuai dengan simulasi jawaban soal yang non-kognitif tadi ya. Persis letakkan di sini, kemudian akan terjumlah dengan sendirinya di sini. Ini yang dijumlah hanya ekspresi negatifnya ya. Kemudian untuk tindak lanjut, Ibu Bapak isi sendiri berdasarkan interpretasi tadi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk tindak lanjut ini, jika ada siswa yang ekspresi negatifnya terlalu banyak, seperti ini ada yang 6, bisa juga didiskusikan dengan kepala sekolah ataupun dengan dewan guru yang lainnya. Mungkin ini perlu penanganan khusus ya, gitu Bu Bapak. Nah, setelah selesai kita mengisi semuanya, baik yang penilaian kognitif maupun yang penilaian non-kognitif dalam satu file ini, kita simpan semuanya, lalu kita close, kemudian kita kembali ke modul,
di sini kita lanjut ke upload lembar kerja kegiatan 1 dan 2. Ya. Nah, ini kita isi nama peserta, misalkan nama saya. Kemudian kita pilih kabupaten, Cilacap ya. Lalu berikutnya kita pilih sekolah mitra. Mana nih sekolah saya? Misalkan saya pilih AMI Al Iman Sarwadadi. Ini misal saja Ibu Bapak, Bapak Ibu pilih sesuai sekolah masing-masing tentunya. Lalu berikutnya, nah ini tambahkan file format rekap penilaian diagnostik yang tadi kita isi itu. Yang satu folder saja yang berisi simulasi dan juga analisis jawaban soal diagnostik kognitif maupun non kognitif. Nah, ini punya saya. Kita buka, kita upload. Selesai upload. Apa saja yang belum dipahami terkait pelaksanaan penilaian diagnostik baik kognitif maupun non kognitif, Ibu Bapak tulis sesuai yang sudah dialami ya. Misalkan saya masih belum paham saat mengkategorikan, ini misal saja ya, mengkategorikan siswa dalam paham sebagian dan tidak paham. Ini contoh saja. Lalu kirim. Nah, selesai. Jika Ibu Bapak ingin mengirimkan jawabannya berkali-kali, kemarin nih belum lengkap nih, boleh kirimkan lagi, klik saja tautan ini sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, selesai sudah sesi asinkron untuk unit 3 penilaian diagnostik. Kita tinggal menunggu sesi sinkron yang melalui Zoom meeting ya. Nah, demikian Ibu Bapak, semoga membantu untuk pengerjaan unit 3 mekanisme penilaian diagnostik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.